Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Putri. Saya dari kelas 42 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar akuntansi, yaitu liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam dunia akuntansi dan keuangan, pemahaman tentang liabilitas, ekuitas, dan pendapatan sangat penting karena ketiganya merupakan komponen utama dalam laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja suatu entitas usaha. Setiap perusahaan, baik skala kecil maupun besar, membutuhkan laporan keuangan yang jelas dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Liabilitas menunjukkan jumlah kewajiban atau utang yang harus dilunasi perusahaan kepada pihak lain. Ekuitas mencerminkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Sementara itu, pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan yang menjadi dasar dalam menghitung laba atau rugi suatu periode. Melalui pemahaman yang baik tentang ketiga elemen ini, pelaku usaha, akuntansi, manajemen, investor, maupun pihak eksternal lainnya dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan, tingkat profitabilitas, serta tingkat risiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, pembelajaran tentang liabilitas, ekuitas, dan pendapatan menjadi fundamental dalam pendidikan akuntansi dan pengelolaan bisnis yang profesional. Baiklah, isi dari materi ini yaitu meliputi liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Pengertian liabilitas. Liabilitas merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab finansial yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu. Dalam konteks keuangan, liabilitas mencakup segala bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau seseorang dalam jangka waktu tertentu. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1, liabilitas adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik liabilitas. Yang pertama, timbul dari transaksi masa lalu, misalnya pembelian kredit. Yang kedua, harus dibayar di masa depan, contohnya jangka panjang atau jangka pendek. Ketiga, biasanya menggunakan kas atau aset lain dalam penyelesaiannya. Keempat, wajib dicatat dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek atau current liabilities merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Kewajiban yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek meliputi yang pertama, utang usaha, kedua, utang pajak penghasilan, ketiga, utang gaji, dan yang keempat, utang pajak. Yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang atau long term liabilities merupakan kewajiban yang memiliki tempo pelunasan lebih dari 1 tahun. Kewajiban yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang meliputi utang bank panjang jangka panjang, utang obligasi, dan utang pensiun. Materi selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Komponen-komponen ekuitas. Yang pertama, modal disetor. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal disetor dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. Yang kedua, laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun ke tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Ketiga, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih dari nilai buku lama dengan nilai buku baru. Yang keempat, modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Dan yang kelima, modal lain-lain.
Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Dan yang kedua yaitu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seseorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Pentingnya ekuitas dalam perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek balik di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa hutang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik individu maupun badan usaha, yang dapat berupa uang atau barang. Dalam konteks bisnis, pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan. Jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan, contohnya penjualan, sewa, dan jasa. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Ketika sebuah perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis selain dari operasi bisnis utamanya, pendapatan tersebut dihitung sebagai pendapatan non-operasional. Pendapatan tersebut meliputi pendapatan bunga dan penjualan aset. Pentingnya pendapatan dalam akuntansi. Pendapatan memiliki peran penting dalam akuntansi, diantaranya yaitu yang pertama, indikator kinerja. Pendapatan mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan menjadi dasar untuk analisis laba. Kedua, dasar perhitungan pajak. Pendapatan yang diakui menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap ekuitas. Pendapatan yang dihasilkan akan mempengaruhi ekuitas pemilik karena laba ditambahkan ke dalam ekuitas. Dalam laporan keuangan, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi, yang menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan selama periode tertentu. Laporan ini juga mencakup biaya dan pengeluaran, sehingga menghasilkan laba bersih. Kesimpulan, dalam akuntansi, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan memiliki hubungan yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Liabilitas mencerminkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Tingkat liabilitas yang tinggi dapat menunjukkan resiko yang lebih besar bagi pemilik, tetapi juga dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan jika dikelola dengan baik. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas mencerminkan investasi pemilik dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan akan berkontribusi pada peningkatan ekuitas melalui laba ditahan. Pendapatan adalah sumber utama yang mendukung pertumbuhan ekuitas. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa akan meningkatkan laba bersih, yang kemudian ditambahkan ke ekuitas. Selain itu, pendapatan juga dapat mempengaruhi liabilitas, terutama dalam konteks penjualan kredit dan pendapatan diterima di muka.